maka surga. Itu derajat ikhlas kedua, itu lumayan hebat. Tapi yang paling hebat itu derajat ikhlas, ada ikhlas yang ketiga. Apa ya ikhlas yang ketiga? Ikhlas yang ketiga itu adalah derajat ibadah arifin. Bagaimana ikhlas arifin? Ikhlas arifin itu kalau melaksanakan ibadah itu karena ada perintah Gusti Allah. Bukannya kita tidak mau masuk surga, bukannya kita tidak takut atas neraka, tapi kalau cita-cita melaksanakan ibadah karena Allah, dalam arti karena Allah itu karena perintah Gusti Allah. Jadi kita melaksanakan sholat itu karena perintah Allah, kita melaksanakan puasa itu karena perintah Allah, melaksanakan zakat, aktivitas apapun yang kita laksanakan itu didasari dengan karena Allah. Insya Allah kalau niat kita sudah sampai begitu, maka kata Imam Ghazali itu derajatnya udah derajat ikhlas arifin, maka akan selamat kalau ikhlasnya udah sampai derajat arifin. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi, la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah, apa luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Daging dan darahnya walakin yanaluhu taqwa. Tapi yang akan mendapatkan predikat derajat dari Allah itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang ayat ini diturunkan di waktu akan melaksanakan Idul Kurban. Jadi Allah tidak melihat apa yang dikurbankan besar ataupun kecilnya, tapi yang dilihat Allah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Dalam arti ketakwaan kita kepada Allah itu adalah ikhlasnya hati, ikhlasnya diri untuk melaksanakan itu kurban. Apalagi kalau kita melaksanakan ibadah yang lain. Itu udah 20 menit, mungkin dari bapak-bapak hadirin ada pertanyaan. Insya Allah ya kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya saya masih punya guru. Saya ini dari pesantren Al Jauhar di Kecamatan Panjaru, Ciamis. Barangkali boleh ada. Izin Apa ya? Terkait dengan masalah takwa. Kalau kita telusuri di dalam Al-Quran itu, saya katakan seolah-olah ada beberapa derajat. Ya. Yang pertama, takwa yang benar-benar takwa. Kemudian ada takwa yang sesuai dengan kemampuan. Iya. Ada lagi yang saya katakan itu sebagai takwa yang standar itu, seperti contohnya misalnya yang ditunjukkan di surat Al-Baqarah 183 dan sebagainya. Itu diantara kriteria takwa itu perbedaan secara prinsipnya apa? Takwa yang sebenar takwa, kemudian takwa sesuai dengan kemampuan. Itu realisasinya seperti apa? Terima kasih. Iya, makasih. Jadi takwa itu intinya imtithalul awamir wajtinabun nawahi, kan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu dasar pokoknya takwa. Maka apa yang menjadi dasar kepada kita atas ketakwaan yang paling tinggi, ya gitu kan, dan juga derajat takwa yang biasa-biasa aja gitu. Itu banyak di dalam Quran, surat Al-Baqarah pertama juga udah. Itu dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang paling pertama punya ketakwaan yang hebat itu yang selalu percaya atas gaib. Gaib itu adalah Allah dan juga alam-alam gaib. Maka di dalam ahli sunnah wal jamaah itu diketahui bahwa akidah itu ada 3. Satu, akidah uluhiyah. Yang kedua, akidah nabawiyah. Yang ketiga, akidah samiyah.
Akidah uluhiyah itu kita 100% terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, apa itu nikmat ataupun itu musibat, maka kita ingat itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat di dalam qawaid usul fikih itu diberikan pencerahan al-insanu bitaqdir, al-insanu bitahdir, wallahu bitaqdir. Manusia itu cuma punya rencana, hanya Allah yang akan menakdirkan kepada kita. Itu yang paling baik, itu hebat takwa itu adalah alimul ghaib. Ya, di dalam itu dari kalau kita bola roy papi udalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus wa yuqimus shalah. Wa yuqim dalam ayat itu banyak, di sini juga wa yuqimus shalah. Salat itu bukan cuma dilaksanakan, tapi diadegannya. Beda pelaksanaan dan melaksanakan sholat dalam sehari-hari. Karena di dalam sholat itu muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu diawali dengan baca takbir dan diakhiri dengan baca salam. Apa artinya itu? Untuk melaksanakan, merealisasikan ibadah sholat di dalam sehari-hari itu adalah setiap pekerjaan kita yang diawali dengan Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Jadi kita tidak akan selalu berfokus kepada perusahaan kita, tidak akan fokus kepada aktivitas kita. Karena apa? Itu dalam sholat Allahu Akbar, cuma Allah yang Maha Agung. Kalau kita dibahas lebih banyak, lebih panjang, kalau bahasa Allahu Akbar itu susah itu kecilnya, sedih itu kecil, kemauan itu kecil. Karena apa yang besar? Yang besar itu hanyalah Allah. Terus wa muftatahatun bitaslim. Apa artinya muftatahatun bitaslim? Muhtatamatun bitaslim itu diakhiri dengan baca salam. Kalau kita sudah melaksanakan aktivitas apapun, kita harus selamat, orang lain pun harus selamat. Itu derajat takwa, di antara takwa yang paling hebat. Karena memang derajat manusia kan ada muslim, mukmin, yang pertama mukmin, yang kedua muslim, ketiga takwa, yang keempat adalah ihsan. Maka takwa yang paling hebat itu adalah takwa yang didasari dengan ihsan. Jadi kalau kita beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah. Karena kalau kita tidak merasakan melihat Allah, Allah mah tetap akan melihat kita. Itu mungkin derajat takwa yang paling tinggi itu adalah takwa yang sudah didasari dengan ihsan. Itu bisa dimengerti gitu Pak ya. Ya maksud ihsan itu kalau kita sholat itu merasa kita melihat Allah. Contohlah kalau kita bekerja terus di sana ada majikan, mesti kita akan lebih khusyuk. Beda kalau kita kerja tapi majikan kita nggak ada. Apalagi kalau kita sholat, seolah-olah di depan kita ini adalah ada Allah. Maka mungkin segitu derajat takwa yang paling tinggi itu derajat takwa yang didasari dengan ihsan. Karena ada yang orang yang sebatas melaksanakan itu sholat, zakat, tapi tidak merasa kita dilihat oleh Allah. Kalau kita tidak merasa dilihat Allah, maka aktivitas kita mungkin banyak salahnya karena merasa Allah itu tidak melihat. Kan gitunya. Tapi kalau ketakwaan kita tertanam terus didasari dengan ihsan, insya Allah takwa kita itu akan lebih baik pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang derajat takwa itu banyak sekali itu di dalam Al-Qur'an mengajarkan kepada kita supaya kita itu benar-benar termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan ihsan. Itu mungkin Pak. Ya. Jadi perbedaannya kalau takwa yang tidak didasari dengan ihsan mah mungkin hati kita itu akan selalu tidak melihat
apa yang kita laksanakan itu merasakan dilaksanakan oleh kita, tapi tidak didasari dengan atas perintah Allah. Karena usaha pun itu kan diperintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak, ya kurang. Jadi sebenarnya sangat berat ya untuk mendapatkan derajat takwa itu kalau mengacu pada pengertian bahwa takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan semua larangan. Iya. Itu dalam satu Quran aja itu larangannya banyak sekali. Iya, emang iya. Kan kalau di dalam Islam jadi tidak ada pilih-pilih apapunnya. Jadi setiap ada larangan Allah, ada perintah Allah kita harus laksanakan. Kan itu definisi takwanya, itu definisi takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Itu tidak ada bahasa ilah. Kalau ada bahasa ilah kesananya mungkin takwa kita bisa pilih-pilih. Makanya kan surga juga itu ada 3 derajat. Itu di dalam hadis. Ya, itu hadisnya ada waktunya. Ya mungkinnya. Ini anna jaimun bi baitin fi rabbil jannah, itu dalam hadis. Kata Rasul, saya bertanggung jawab kepada orang akan mendapatkan surga di perkampungan surga. Di mana di perkampungan surga? Karena surga itu ada yang di perkampungan, ada di perkotaan, ada juga di pusatnya surga. Itu surga kebagi 3 itu dalam hadis. Anna zaimun bi baitin fi rabbil jannah. Saya bertanggung jawab kata Rasul bagi orang akan mendapatkan predikat tempat di perkampungan surga. Cuma kalau di perkampungan juga, kalau di surga itu enak, gitu. Beda di dunia, walaupun di pusatnya tetap akan banyak tantangan dan rintangan. Bagi siapa? Liman tarokal miro. Bagi orang yang tidak ada perselisihan. Jadi tidak ada perselisihan dalam keduniaan, tidak punya musuh intinya. Orang yang tidak punya musuh di dunia ini, maka Kanjeng Rasul sudah memberikan anjuran kepada kita bahwa kita akan mendapatkan surga cuma di perkampungan. Walau dalam hadis itu ana zaimun bi baitin fi rabbil jannah liman tarokal miro walau muhikon, walaupun hak. Kan ada yang boleh kita marahi, tapi kita tidak marah. Jadi yang sanggup menahan amarah, menahan nafsu, tidak punya musuh, insya Allah itu dijamin kata Rasul mendapat predikat surga di perkampungan. Yang kedua, wa ana zaimun bi baitin fi wastil jannah. Dan saya bertanggung jawab kata Rasul, orang akan dimasukkan kepada surga di tengah surga. Di mana? Di perkotaan. Kalau di mungkin di Bandung, di Semarang, di Surabaya, mungkin gitu. Kalau perkampungan surga mah udah di Ciamis, di Garut, di Cianjur, itu di perkampungannya. Nah, kalau orang yang masuk surga di tengahnya mungkin di perkotaan. Kalau di Indonesia itu ada provinsi, kota provinsi, Bandung, Semarang, terus apalagi Medan. Nah, bagi siapa? Liman tarokal kadiba, bagi orang yang meninggalkan berdusta. Jadi selama hidup tidak pernah berdusta. Walaupun berdusta kita merasa dosa. Karena kita kan tidak dimaksum dari dosa. Apalagi kalau kita berkeluarga, punya anak, punya tetangga, mungkin satu saat ada dustanya. Tapi orang yang dijamin mendapatkan predikat surga di tengah itu yang meninggalkan berdusta, walaupun kita kena berdusta, tapi kita selalu tobat kepada Allah. Kan kadang kita tidak merasa dosa kalau kita berdusta kepada istri, kepada anak, gitu ya, kepada tetangga. Apalagi kalau kita menjadi orang yang bisnisnya itu pedagang. Biasanya orang yang suka berdusta itu mungkin diantaranya. Makanya orang yang hebat di dalam dagangnya itu yang selalu jujur di dalam perdagangannya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga,
orang yang dijamin surga itu wa ana jaimun fi a'lal jannah, dan saya bertanggung jawab, kata Rasul, orang akan dimasukkan kepada pusatnya surga. Di mana pusat surga? Surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiam di surga Firdaus. Makanya kalau kita ingin mendapatkan surga Firdaus, bagi siapa? Liman ahsanal khuluq, bagi orang yang hebat akhlaknya. Siapa yang hebat akhlak itu? Yang hebat akhlak itu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Kepada Allah kita tidak pernah meninggalkan perintah, dan juga kepada manusia itu selalu baik. Makanya kalau orang yang tadi tidak pernah punya musuh ada di perkampungan surga, orang yang tidak pernah berdusta, maka kata Rasul akan ditempatkan di tengah surga. Orang yang hebat akhlaknya itu adalah akan diberikan predikat di pusatnya surga, yaitu surga Firdaus. Nah, makanya derajat takwa memang katanya kalau kita ingin jadi predikat takwa itu sulit, ya emang sulit. Tapi sesulit apapun kita bisa kalau kita ada usaha. Ya betul. Emang sulit. Kita menjaga sholat selalu awal waktu. Kita menjaga puasa tidak pernah ketinggalan. Kita selalu menjaga tholabul ilmi, tidak pernah ketinggalan. Apalagi ditambah sama sholat tahajud, sholat sunat-sunat yang lain. Insya Allah itu akan mendapat predikat surga ataupun takwa. Makanya di dalam Al-Quran itu surga itu dipersiapkan bagi orang yang takwa. Itu banyak tentang takwa. Dalam ayat lagi, semua orang itu akan jadi musuh. Istri kita akan jadi musuh, anak kita akan jadi musuh, tetangga kita akan jadi musuh, sahabat karib kita akan jadi musuh, terkecuali yang tidak akan jadi musuh, ilal muttaqin, kalau kita punya sahabat yang bertakwa. Insya Allah kalau punya sahabat yang bertakwa, nantinya akan mendapatkan predikat surga yang luar biasa. Mungkin siapa lagi udah? Ya demikian, semoga ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, karena memang manusia tidak sempurna, masih banyak salahnya, banyak lupanya. Semoga Allah mengampuni kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.